gitu ya kan, rusak Pak. Jadi jam terbang dia tuh udah capek banget gitu. Enggak, emang sibuk aja karena capek aja kalau udah pulang kerja tuh. Capek. Jadi yuk, sekarang kita mau bahas apa? Kita bahas aku mau bacain yang itu loh sis, apa namanya, tanya-tanya, dan itu tuh topiknya udah lama banget nih, emang kita berhutang sis sama mereka nih yang udah nanya. Katanya gini, Shift mana kisi-kisi tips dan trik dalam hubungan percintaan, kok nggak ada sih, jangan nggak punya nih, Karena kita masih sendiri. enggak, itu Siska ngeles tahu, padahal dia punya banget tips dan triknya. Jadi topiknya tuh itu kita bahas kan ya, aku naruh tentang perkuliahan atau sekolah dan dinamikanya. Terus tuh ada yang ngevote tuh itu, terus ada lagi yang naruh topik itu mintanya dia milih bullying. Terus nih senioritas junioritas yang paling rame nih kisah cinta-cintaan nih, survive dan move on gitu. Gimana tuh? Kita harus survive. Survive single atau survive dalam hubungan ya? Enggak. Survive dalam hubungan. Tapi aku nggak punya ilmu sih buat move on, karena sampai sekarang mungkin Belum move on. udah move on sih, udah menerima, tapi kayak ya semua itu kan nggak bisa lupa gitu aja. Tapi ya udah menerima. Semoga bahagia ya kamu mantan aku aja. Gini. Terima kasih kalian barisan para mantan. Makasih bang. Kayaknya kita banyak buat mantan, padahal mah enggak. Gue ada sih, serius ada. Dan mereka semua ada di Instagram. Hai. Apa sih? Sekarang gimana nih? Ya kita bahas soal cinta-cintaan. Mungkin ngomongin itu kali ya, hubungan dulu kali ya. Apa nih kira-kira isu yang dalam usia kita nih yang udah tua? Nah, sebelum ini tuh akhir-akhir ini tentang itu gak sih, tentang yang orang ketiga, apalagi yang lagi booming itu yang kata itu loh sih, film It's my dream. yes, Mas, tayangan putus. perselingkuhan. Perselingkuhan itu terjadi memang nggak di pernikahan aja, kali pas kalian masih pacaran itu kan pasti ada ya. Kalau dari Siva dulu nih, kalau nganggep dapatan nih, misalkan kalau kita punya pasangan ya kan, sekarang kita nggak punya pasangan, Kita kan nggak punya, kita harus memikirkan di masa depan kalau kita punya. kalau punya nih kita berhalusinasi aja dulu ya. Ya nggak apa-apa kan, siapa tahu malaikat lewat diaminin ya kan. Tapi jangan diaminin selingkuh Oh, ya. iya. Nah, diaminin kita punya pasangan, langsung halal aja tapi ya. Jangan pacaran Itu nggak sih boleh. Iya. Dari Siva nih gimana kalau misalkan pendapat pasangannya selingkuh? Ya, jadi paling sih misalnya nih kasusnya dia ke gap sama aku gitu, selingkuh gitu kan, wah ke bar nih, ke kemana gitu kan, pasti aku tanya dia dulu, aku nggak akan ngelabrak si ceweknya dulu, jika memang diperlukan iya gitu, tapi aku akan ngelabrak pacarku itu dulu, aku akan bilang kalau ada apa nih gitu. Tapi pasti lewat komunikasi dulu, either itu lewat chat, telepon, tapi chat kayaknya enggak ya bu, ya telepon, gua telepon pasti dia telepon yang bukan WA, yang pakai pulsa. Iya. Kan gondok masa pakai WA ya kan. Terus gue telepon, habis itu gue tanya ada apa nih mas gitu. Mas Sayang. sayang kok mas ya. Jadi paling gue tanya sayang, aku mau ngomong, tapi sebenarnya enakan ketemu langsung sih ya kan, tapi paling di telepon itu gue tanya dulu. Andai kan ketemu langsung nih, ketemu langsung Saya ya. ketemu langsung nih ya, pasti gue tanya kamu tuh sebenarnya ada masalah nggak dalam hubungan ini, gue tanya gitu dulu. Kamu sama aku gimana nih sebenarnya, menurut kamu ngeliat aku gimana, atau apa yang kurang dari hubungan kita gitu. Dia nanya kan, misalnya dia nanya kok kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu sih sayang gitu kan, terus aku akan bilang serius banget nih, terus aku akan bilang gini, ya abisnya aku tahu kamu tuh selingkuh kan, soalnya aku mergokin kamu, atau temen aku nggak sengaja lihat kamu loh, it's okay gitu ya kan, karena emang benih-benih kecurigaan itu udah ada gitu, jadi nggak apa-apa, firasat ya, iya firasat dan hal-hal itu ya kan. Nah terus misalnya dia nggak ngaku nih ya kan, kayak di layangan putus ya kan, dia pinter banget nih ngelesnya gitu. Nih kamu foto misalnya ada buktinya gitu, misalnya dia foto lagi jalan berdua gitu, gandengan tangan gitu. Tapi kalau masih ranahnya dalam chat gitu, ya kan susah ya gue ngelakuin screenshotnya gitu kan. Ya gue akan nanya ke dia
sama cewek tuh kayak gimana gitu. Apa kamu TikTok sama sleepy call? Ya bisa sleepy call untuk apa gitu. Pas aku kan nanya ke dia sih, temen-temen cewek dia tuh kayak gimana gitu, dan siapa teman-teman cewek dia yang mengalami masalah Masalah apa nih? masalah di hidupnya, yang dia minta Kayak bantuan, curhat gitu. yang dia minta bantuan sama cowok gue apa gitu. Gue kan tak maksudnya ya siapa tahu gue Sebatas apa mereka curhatnya gitu. dan misalnya kalau emang tuh cewek masalahnya lagi berat banget ya gue akan bilang gitu, maksudnya ya gue akan memaklumi hal itu. Berarti mungkin dia nyaman cerita sama cowok gue, tapi kan nyaman benih gitu. enggak bercanda. Nah jadi ya gue kan berusaha tahu masalah cewek-cewek yang selama ini jadikan cowok buat tempat curhatnya apa. Jadi kan kita harus luas kan, ya siapa tahu emang cowok gue misalnya ya dengerin curhat si Putri gitu misalnya 3 jam di telepon gitu. Ya gue akan tanya 3 jam Bahasnya apa bahasnya ini? apa. Gue gak akan tiba-tiba ngomong kasar ke Putri, Putri kamu rese gitu. Lu gitu, tiba-tiba gue nyari Instagram Putri gitu ya kan. Ya gitulah. Nah, ya udah gitu. Pokoknya lu akan memutuskan untuk putus atau akan melanjutkan apa gimana? Benar banget, pasti gue tanya dulu apa setelah ini usaha kamu apa gitu, misalnya untuk memperbaiki hubungan ini. Kan hubungan ini kan sejatinya milik berdua. Iya nyaman ya, dua-duanya nggak boleh ada yang kayak ada yang pas jalanin tuh kayak nggak bisa nih kayak Iya. masih mikir-mikir kayak kemarin kan kamu selalu ngomong gini kayak Iya, masih iya. dendam Masih dendam. Iya enggak, jadi justru gue marahnya masalah hari Minggu gue marah. ya besoknya maafin udah malas sih lihat. Ya inget, tapi kalau misalnya dia ulang lagi di hari Minggu depan, gue marah lagi minggu depan. cewek itu selalu ngebahas apa yang udah terjadi di lalu. Iya kan, bener Iya. kan cowok-cowok nih. Benar. Coba pasti Karena kalian memang- pusing kan? Iya, karena memang gimana ya, cewek itu tuh sudah memaafkan tapi tuh masih ingat. Nah, Jadi jangan menyepelekan ingatan cewek. Apalagi soal hal-hal yang nyakitin dia. betul banget. Jadi kalian harus pinter-pinternya membuat dia supaya hilang ingatan terus. Obliviate. Oke. Iya. Jadi kita harus pakai tongkat Dumbledore ya untuk ngambil ingatannya. Oh gini, apa namanya, ingatan kita tuh udah dirancang nih ya kan dari yang maha kuasa gitu ya kan, inget gitu. Padahal udah selesai, case close gitu Iya, ya kan. udah Udah selesai, udah maaf-maafan, udah gitu. Tapi somehow ketika tuh cowok melakukan perselingkuhan itu ke cewek lain, misalnya tadinya sama A, terus sekarang sama B. Nah ini si Putri ini bisa lagi marah lagi gitu. Nah marahnya bukan ke B aja, ke A ikutan aja gitu. Jadi ngebahasnya gitu. Jadi kayak awalnya kamu selingkuh sama si Putri, Nah. terus kamu tiba-tiba selingkuh lagi sama siapa lah, Dela siapa lagi. Dem. Terus pasti saat kamu permasalahkan si Dela ini, si Putri akan ikutan. Iya, si Putri ikutan, si A ikutan lagi, pokoknya si cewek ini tuh akan membawa seluruh kasus-kasus Kesalahan kalian pria. iya benar banget tuh, kena lagi kita gitu. Jadi nggak kelar nih masalah sampai gua lulus Iya sih, kayaknya. kalau menurut aku sih baiknya kalau misalnya udah ketahuan putus terus cowoknya ngerasa nggak akan bisa berubah, mending udahin sih. Iya benar, karena dalam hubungan kan kita juga harusnya saling pengertian ya. Kalau emang udah ada kesepakatan bersama gitu kan, tanda tangan di atas materai ini apa sih, enggak ya maksudnya kayak kedua belah pihak harus bisa maintain hubungan itu, karena kuncinya di mereka nggak sih? Kalau aku sih karena ya pernah Coba nih yang lebih tapi aku pengalaman. sama sih kayak Sipa, jadi aku kayak awal itu aku nggak marah. Kalau Sipa kan marah ya, awal itu aku pasti bakalan nanya sama dia dulu, ini permasalahannya kenapa kamu bisa kayak gini, terus kenapa kamu ngambil keputusan buat selingkuh itu kayak gitu. Tapi aku nggak kayak Sipa, kalau Sipa kan bakal marah gitu, aku nggak marah sih. Tapi emang bener, coba aja tanya deh mantan aku, ayo aku yang kamu yang selingkuh, kamu selingkuh, aku marah nggak? Marah. Aku nggak marah. Oh enggak. Nggak marah, aku nanya baik-baik kayak ini apa maksudnya, terus habis itu tapi aku di situ kayak aku udah ngedengerin penjelasan dia, oh ya udah, tapi aku langsung nanya sama selingkuhannya sih, aku minta izin buat aku malah besok kita keluar sama dia, terus aku nanya tapi
ternyata memang posisinya dia ngomong ke cewek itu kalau kita udah putus, sudah benar-benar gak ada hubungan. Padahal posisinya di situ kita masih ada hubungan, bahkan di situ aku pas masih main sama dia, lagi main gitu kan. Terus ya udah dari situ aku udah maafin dia, aku ngasih dia kesempatan, kayak aku malah introspeksi diri aku masalahnya di mana ya kayak gitu. Terus habis itu tapi ya memang karena dianya nggak bisa berubah, terus kayak dia masih penasaran sama cewek itu, dia masih mau sama cewek itu, dan cewek itu nggak mau ngelepas cowok aku. Ya udah akhirnya 2 hari setelah dia bilang aku pacaran sama kamu tapi aku sayangnya sama yang lain, aduh, Kita putus. good, aku nggak mau lanjutin sih. Terus aku menutup semua kemungkinan dia menghubungi aku sampai akhirnya dia putus sama Ceweknya selingkuhan itu, itu. ya. Dia hubungin aku, tapi aku nggak respect sih, Berani banget ya. karena kalau menurut aku kalau selingkuh itu udah hal yang salah dan gak bisa dirubah sih, udah habit gitu loh. Jadi kalaupun memang dia mau berubah ya itu harus dari diri dia, jadi kita nggak bisa bilang ke dia kalau misalnya kayak ini kamu bakal ngelakuin lagi nggak, kayak gitu-gitu. Kita nggak bisa menanyakan itu karena kondisi dan kalimat dia yang sekarang, perjanjian dia sekarang nggak bisa ditepatin lagi, karena cowok itu jarang bisa menepati janjinya nggak sih, apalagi hal-hal yang kayak gitu. Iya, mungkin menepati janjinya apa dulu nih mungkin ya. Kayak misalnya, iya kan karena mungkin selingkuhnya itu kan faktor karena dia mau cari suasana baru mungkin ya, bisa jadi ya kan, kayak mau Sih waktu coba-coba. itu bilang sama aku dia bosan, Lo kan bosen kan? sama aku bosan 3 tahun, Udah 3 tahun baru bilang bosen. 2 bulan lagi 4 tahun. Kamu gila ya? Kamu yang gila. Thank you. Sampai ini thank you. Oke, fine. Itu karena aku bosan dan kamu. Oke, thank you. Bosen. Oke, berbicara soal bosen, ini menarik nih, ya kan? Ya di hubungan pasti selalu bosan. Iya, wow, ini menarik. Apalagi nih. pertemanan juga bosan. Nah, kita pernah bosen ya? Belum kan, kita hanya Mungkin kita bosan kayak kita ya udah los aja. Iya, gitu. kita los Tapi aja. ya Yang penting dari hubungan tuh bagaimana kita memaintain hubungan itu kan dengan orang itu gitu ya, walaupun los tapi tetap chatting, nanya kabar, seenggaknya sebulan sekali gitu, nggak apa-apa ya, fine aja sebenarnya. gue pernah loh yang punya teman, terus kita tuh bener-bener setahun lebih kita nggak pernah komunikasi, terus tiba-tiba ada aja kayak event dimana dia ngechat gue duluan atau gue ngechat dia duluan, habis itu kita akrab aja lagi kayak kita nggak bisa memaksakan seseorang buat memprioritaskan. Benar banget. Apalagi kita minta kita mulu yang diprioritaskan atau kita terus kayak gitu. Nggak masa tiap hari, sehari 3 kali harus chatting gitu ya kan. Kalau misalkan dalam hubungan percintaan menurut gua Maksudnya kabar penting ya, kabar penting, komunikasi penting, tapi kita harus lihat dulu di mana nih dia apa tuh kondisi di mana itu pentingnya. Kayak misalkan cuman kamu udah makan belum, kamu udah ini atau itu sih udah nggak usah dipertanyakan ya. Orang kalau lapar ya makan, orang udah nggak usah itu kayak cuman gini aja. Kalau emang kalian punya pasangan yang tipenya cuek atau gimana, benar-benar. Nah ini nih, nggak sobat usah kuadrat. memaksakan dia buat apa sih ngasih kabar. Yang penting dia dimanapun itu dia ngasih tahu gitu. Pas misalkan nih pagi kok dia nggak ngasih tahu ya dia di mana, siang kok dia nggak ngasih tahu ya di mana. Pas emang event sorenya atau pas malamnya kalian udah sama-sama lagi santai nih, udah selesai kerja atau apa, kalau buat kalian kerja ya. Ya. Kalau masih sekolah ya itu terserah kalian lah, itu masih hubungan cimi-cimi. Iya. Masih ya bocah menurut gue, jadi kayak gue nggak mau komen. Jadi buat kalian yang udah kerja terus pacaran, terus pacar kalian jarang ngasih kabar. Bener banget. Event dimana kalian udah selesai kerja kan kalian udah kondisi santai nih, relax. Ya udah di situ kayak kalian udah tanya kak, hari ini kalian mau ngapain aja, cerita dong, kayak gitu kan. Jadi komunikasi lebih enak gitu daripada kayak interogasi gitu, kamu hari ini kemana aja, sama siapa, ngapain aja. Itu tuh menurut gue kayak produktif banget. Dengan kayak hai kamu udah istirahat belum ini, boleh nggak cerita hari ini kamu lagi ngapain aja, atau hari ini ada cerita apa nih, kayak gitu. Kayak kita penasaran sama dia tapi nggak menyudutkan gitu. Bener banget. Jadi kan tadi kan seperti kita omongin dari kasus hubungan gimana kita menyikapi perselingkuhan aja, itu udah harus dengan kepala dingin ya kan, nggak marah juga nggak bisa, karena gini, oke,
kayak marah boleh ya, tapi kita nggak bisa yang meledak gitu kalau kita belum punya bukti gitu. Kecuali aku cek rekening kamu ngeluarin 5 M itu yang nggak apa-apa karena udah memang ada bukti faktanya ya kan, nggak apa-apa kita meledak gitu. Cuman yang sangat disayangkan adalah ketika kita meledak di waktu dan tempat yang nggak tepat gitu. Kayak misalnya kita meledak ketika dia lagi sibuk kerja meeting gitu, misalnya kan dia ngangkat telepon tiba-tiba dimaki-maki gitu kan, terus kayak nggak kalian negornya di depan temen-temennya itu nggak boleh juga. Itu kalau kayak gitu tuh sama aja kayak apa sih lu mempermalukan gua kayak gitu aja. Kamu nggak akan mendapatkan jawaban di mana dia aja lagi sama temennya sih, kayak itu mempermalukan dia dan itu bakal buat dia sebel ya, karena kamu udah sama kamu dan jadinya kayak nilainya kamu kayak bocah banget gitu. Iya bener banget, karena jadi kita kayak seolah-olah membawa masalah pribadi kita ke publik gitu kan, jadinya jadi temennya jadi tahu wah kenapa lu gitu, padahal kan itu bisa kita selesaikan dulu, kecuali case-nya adalah kita udah nggak punya waktu untuk ngobrol sama dia, misalnya dia nge-banned kita nih, misalnya kita udah minta waktu tapi dia nggak itu, terus kita mergokin dia nih lagi sama temen-temennya, langsung aja tabrak nggak apa-apa. Kalau nggak gini, aku yang ngomong situ nggak di sini, lu kalau dia maksa di situ ya udah, iya lakukan aja sekarang. Iya benar kita tantang aja langsung, gila ya gitu. Jadi banyak ya cara berkomunikasi tuh yang benar itu banyak, cuman kadang jadi kalau memang ada masalah ya komunikasikan aja. iya, cuman kadang kita mungkin karena udah akumulasi ya emosinya gitu jadinya. Tapi balik lagi, oke sekarang kita tadi ngomongin bosen ya, kenapa bisa bosen, berarti bisa kaitannya ke akumulasi kan, akumulasi apa sebelumnya, apa yang membuat dia bosen gitu kira-kira. Mungkin rutinitas yang gitu-gitu aja. Biasanya sih kayak suasana ya, kayak gue pacaran cuma ya udah temponya gini-gini aja, kayak cuma chatan, teleponan, ketemu jalan, oke ya gitu, kayak nggak ada yang misalkan nih kalian tipe-tipe yang nggak bisa horor-hororan, cobalah sekali-kali ke rumah hantu ya. Tapi ini buat yang udah nikah aja ya, kalau yang belum nikah kayaknya jangan deh. Ya aku udah enggak bercanda. Karena aliran yang kalau untuk pacaran aku no komen gitu, kayak aku lebih baik kalau misalkan emang kalian pacaran coba nih ini nih keluar dari zona bosan juga sih tanya gimana seriusannya kamu dalam hubungan ini gitu, kayak cobalah kalian sekalian benar-benar nanyain ke dia, kalau misalkan apa namanya kita udah berjalan berapa lama gitu misalnya, gimana sih pas serius, gimana sih pendapat kamu soal kalau misalnya kita nikah atau apa kayak gitu, aku tahu dia memang kalau memang dia nggak serius ya nggak usah gitu, karena kalau dia nggak serius yang ada kamu tempo pacaran kamu tuh bang gitu aja akan bosan gitu. Dia akan mulai bosan dan itu akan membuka peluang lebih banyak sih buat dia selingkuh, karena cowok itu pasti akan mikir kan kita baru pacaran kayak gitu. Jadi salah satu faktor dari bosan itu bisa aja karena tadi ya kata kamu kegiatannya yang rutin gitu, terus nggak ada goals mungkin ya, nggak ada tujuan, jadinya bingung gitu, nih pacaran kita kok rasa temen rasa pacar lah ya, kayak kan aku punya temen tapi aku rasa pacar. Tapi oke, sekarang gini, sekarang kita ganti lagi topiknya. Kalau tadi kita udah nyambungin bosan, penyebab bosan kan karena rutinitas monoton, salah satunya setiap hubungan tuh harus ada goalsnya, either itu goals jangka panjang menikah atau goals yang deket-deket aja dulu, misalnya aku mau mengembangkan usahaku atau aku mau ngerampungin mimpi aku. Targetnya dia apa sih namanya, menggapai cita-cita dia, mimpi-mimpi dia itu sampai kapan? Nggak mungkin kan kalau cewek harus nunggu dia sampai lama. Benar. Mendingan putus aja dulu, kalau emang jodoh ya nanti akan ketemu. Jadi konteksnya berarti lebih baik kalau mau mengejar mimpi jadi temenan aja dulu ya, kayak komunikasi sih sebenarnya, komunikasi. Jadi kayak aku kok bosen ya gitu, jadi kayak apa sih kalau udah sama pasangan udah bilang kamu kok bosen ya, pasti bakalan pasangannya itu akan memikirkan bagaimana nih hubungan kita supaya bosen ini tuh nggak terus berjalan kayak gitu. Ibaratnya kayak gaya yang lain ya, sebenarnya gaya yang lain maksudnya kayak pacaran yang lain, kayak nggak
sebiasanya misalkan nih setiap hari ketemu, ini jadi seminggu 2 kali Iya atau mungkin, seminggu nah sekali. bisa jadi itu jadi nggak bisa sering-sering ya sis ya. Kita Tapi ketemu, gimana kalau udah nikah setiap hari ketemu? iya ketemu Beda sayang, beda. beda Itu beda. ibadah. Wow. Beda kalau nikah itu ibadah. Ya Jadi emang kalau misalkan harus. kalau misalkan nih kan nikah kan tiap hari ketemu. Selain tapi kan tujuan awal kita pertama nikah itu kan karena kita mau mendapatkan ridho dari Allah, kita mau semuanya apa yang kita lakukan dalam pernikahan itu adalah ibadah gitu. Jadinya kalau misalnya emang kita bosan, emang ngerasa kita jenuh dengan hubungan pernikahan itu yang pertama kita bisa komunikasikan itu. Terus kedua, kita ingat lagi tujuan dari kita, tujuan kita mau itu apa. Benar banget menggapai ridho Allah. Terus kalau misalkan kita bosan gimana, kita larinya kemana? Ke Allah. Tujuan, karena kita kembali lagi ke tujuan awal kita, berpikir lagi ke tujuan awal kita. Tujuan awal kita itu adalah menggapai ridho Allah. Jadi kita harus sebisa mungkin kalau kita jenuh atau apa, cerita nggak apa-apa sama teman, tapi teman yang paling dipercaya ya. Benar. Terus habis itu kembali lagi cerita sama Allah. Terus pasti sama Allah kasih jalan keluar sih, karena semuanya itu akan di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan di mana itu ada masalah pasti Allah akan memberikan kita jalan keluar. Adem ya gitu ya, kayak ada ceramah-ceramah gitu. Aplaus sobat kuadrat. Iya, jadi sebenarnya itu tadi kalau dari sisi ini ya, apa namanya, kedekatan kita sama Tuhan gitu kan. Tapi kalau ya melibatkan Tuhan dari segi apapun, apalagi yang udah menikah atau yang baru menikah gitu ya kan. Lagi baru menikah itu pasti egonya baru ketahuan, terus jelek-jeleknya baru ketahuan, Karena kita baru menyesuaikan gitu nggak sih? baru menyesuaikan dua otak. Kayak baru menyesuaikan apa yang mau kita tujuan bersama ya, karena udah di satu rumah. Kalau tadi kan konteksnya kita berbicara mimpi-mimpi kita yang berbeda gitu kan, maksudnya kita punya mimpi sendiri, dia punya mimpi sendiri gitu kan. Cuman tapi ketika sudah di satu rumah itu ada mimpi yang harus dicapai bersama gitu, mau nggak mau gitu kan ya. Nah itu tuh PR lagi tuh sobat kuadrat nih, panjang tuh kalau yang bagian pernikahan. Karena kalau hubungan itu kan juga kita nggak bisa mematokin ya, kayak hubungan itu bisa aja kayak cintaan, terus hubungan persahabatan, banyak hubungan itu bisa kayak keluarga gitu. Iya, cuman kadang kan Misalkan cinta juga kan, cinta itu bisa kemana aja, nggak bisa cuma satu orang dua orang. tapi jangan juga menjadikan cinta sebagai alasan selingkuh ya. Ya kalau mau selingkuh aja bilang dari sekarang gitu ya. Nah, aku udah nggak sayang sama kamu, nggak sayang sama kamu, kita udah aja. Iya, Mending gitu. baru deh tuh mulai sama yang baru. Betul. Jadi Kan nggak nyakitin, betul banget. meskipun yang ditinggalin itu akan sakit juga, tapi Iya. kan nggak begitu sakit. Kita jadi ngajarin selingkuh. Ya karena di hubungan gitu nggak sih? Sama aja kalau kita ngerjain tugas-tugas sekolah atau pekerjaan, kita selesaiin dulu satu, ya kan? Baru masuk satu lagi. Kan nggak mungkin dari SD langsung SMP. Nah, Kan nggak mungkin dari SD langsung SMA, pasti kita Nah, lewat SMP. SMP dulu gitu. Jadi untuk dalam konteks memahami hubungan yang berakhir apa enggak ya, gue mau selingkuh nih ya jangan lebih Planning ya, gue iya, selingkuh. gue mau selingkuh nih, terus gue harus gimana? Oh, gue harus akhirin dulu sama dia. Kita nggak mengajarkan itu ya, kita mengajarkan bahwa Gimana kalian bersikap lebih dewasa. betul. Gimana kalian itu menghindari perselingkuhan gitu dengan gentle gitu. Mau cewek mau cowok harus gentle nggak sih? Harus ngomong. Masa zaman sekarang masih selingkuh sih? Iya, 2022 loh ini udah. bener banget. Kenapa masih selingkuh gitu? Dan kenapa Nggak keren. nggak keren banget gitu. Terus nanti cowoknya nyari pelarian ke cewek, ceweknya nyari pelarian ke cowok. Apa ada katanya? Kamu bosan, terus kamu selingkuh, Lemah. nah gitu. lemah guys, jadi Bosan selingkuh. lemah, bener. Jadi yang harus diperbaiki itu bukan harus diganti si pasangannya itu. Jadi Perbaiki. memperbarui hubungan itu bukan dengan mengganti pasangan, tapi mengganti bagaimana komunikasinya, terus hubungannya, terus pokoknya hal-hal yang bisa memperbaikinya, bukan bagaimana cara menggantinya. Gitu. Dan selingkuh tuh bukan pilihan gitu loh. Walaupun nanti
jadi setelah kita memperbaiki tadi kata Siska, diperbaiki dulu nih, bukan mengganti pasangan gitu kan, bukan pelarian gitu, tapi setelah kita memperbaiki itu tapi progresnya nol misalnya, nggak ada presentasinya gitu, sama aja nih orang nggak berubah, putus ya nggak sih? Ya mungkin nggak sama orang yang ini lagi, mungkin baru cari yang lain gitu kan. Kita kan nggak mengajarkan selingkuh, nggak baik. Dan lagi itu karakternya kayak misalnya suka ya karakternya dia misalkan jahat, bisa kan dia berubah jadi baik. Iya betul. Tapi tergantung dari lingkungan sama pemikiran dia mau nggak jadi baik. Dia mau ngapain. Kalau dari awal misalkan ya dia sukanya selingkuh, itu jadikan jadi karakter yang buruk kan. Nah kalau dia mau berubah sebenarnya bisa, tapi harus dari dia, nggak bisa pasangannya yang bilang kamu jangan selingkuh lagi gini nggak bisa. Tapi aku soalnya ada temen aku yang memang dulunya tuh mereka tuh mereka tuh dulu pacaran, terus cowoknya itu selingkuh, tapi udah berkali-kali ini ketahuan selingkuh, dia masih terima masih kayak gitu. Tapi akhirnya kan mereka nikah nih, cowoknya sayang banget loh, tapi sekarang alhamdulillahnya cowoknya berubah karena apa? Dari dianya mau dari dianya tuh mau buat enggak lagi kayak gitu, kayak udah stop aku di kamu aja, jadi kayak stop aku di kamu aja dan udah ini yang terakhir aku menikah sama kayak gitu gitu. Tapi kalau misalkan kayak aku nih, kayak aku yang dulu itu kan memang dari cowoknya nggak mau berubah, dia masih ingin penasaran dengan cewek itu. Iya, dan lebih baik kamu memutuskan hubungan kan daripada kamu menerima, oh yaudah sayang nggak apa-apa, yuk selingkuh ya, sia-sia aku tungguin nih, betul. Tapi balik lagi ya sobat kuadrat, yang diubah tuh dari dalam ya, nggak bisa orang lain dianya dulu dia mau nggak? Bener karena nggak bisa kita sebagai cewek nih berkekeh aku bisa merubah cowokku, nggak bisa. Kita nggak bisa merubah orang sobat kuadrat. Sama aja kayak habit ini nggak sih sis, merokok. Merokok tuh kalau misalkan nggak dari dirinya sendiri nggak bisa. Mau kita bilang kamu harus sayang sama aku, kamu berhenti sekarang merokok, padahal yang punya rokok aja, yang punya perusahaan rokok aja mereka nggak merokok. Setelah ditanya, anda nggak percaya dengan produk anda sendiri, terus dia bilangnya kan bukannya saya nggak percaya, tapi saya tahu merokok itu berbahaya, jadi saya nggak ngerokok. Padahal dia yang punya rokok, dia punya pabrik rokok, tapi dia nggak ngerokok. ini tegang guys. Iya, itu karena dia punya keinginan, punya pemikiran yang rokok itu berbahaya, jadi saya nggak ngerokok. Tapi orang-orang yang tetap merokok saat kita bilang rokok itu berbahaya loh, itu karena memang dianya aja yang belum bisa. Gitu. Ya kita bisa lihat ya sobat kuadrat, berapa orang suami-suami di lingkungan kita yang tetap masih merokok ya kan, dari tetangga kita aja, bapaknya si ini ayahku nggak sih, alhamdulillah iya pamer. Di mana ya, papaku tuh dia masih ngerokok lah. Masih ngerokok karena ya namanya mamaku warung ya, iya disediain. Tapi aku mau yang cari suami itu yang ngerokok karena nggak bisa aku baru-baru aku udah golong ya baru. kan aku kan ada riwayat itu. Jadi ini penting nih sobat kuadrat, kita harus bilang juga ke pasangan kita ya nggak sih, misalnya dia perokok, boleh dong sayang kalau lagi sama aku jangan merokok gitu. Tinggal bilang aja sih, kayak misalkan kamu kalau apanya sebenarnya tuh yang bikin cowok itu selingkuh juga bisa dari kayak kita nggak bilang nih kita mau nih kayak gini gitu. Jadi kayak misalkan aku nggak apa-apa kan kalau ngerokok depan kamu, ceweknya karena nggak enak itu bilangnya dia nggak mau aku sayang, padahal kamu tersiksa. Nah itu nggak boleh. Siapa yang sering gak enakan, Aku nggak bisa kalau ada asap rokok. Nah. Gitu bilang. iya bilang aja, ih sayang kamu nggak pakai deodoran ya gitu. Cowok yang wangi. Iya aku suka yang wangi. Enggak, sebenarnya mandi aja sih kalau lagi ketemu aku, karena jadi curhat kita guys ya, gimana ya, karena menurutku mandi itu adalah hal yang termudah dilakukan. So gitu seketika nggak apa-apa. Balik lagi pacaran nih, menurut kamu pacaran penting nggak sih? Nggak. Suka pacaran sih. Apa dong ini?
nggak suka pacaran. Aku kayaknya kalau misalnya yang serius datang ke rumah aku terus bilang sama papa aku udah deh. Kan kalau pacarannya terbuka sama keluarga terus udah ketahuan nih tujuannya untuk apa, terus nggak lama-lama juga kan jadinya maksudnya kayak jelas nih berarti cowok itu gentle, cowok itu berarti bertanggung jawab karena apa, karena dia izin sama orang tua kita. Terus gentlenya karena dia tahu gitu tujuannya. Oke, dia tahu Jadi tujuan. kalau belum siap nggak usah pacaran, Tapi kalau tidak cari duit aja dulu. tapi kamu prefer cowok langsung datang ke rumah kamu tanpa kenalan gitu kan pasti ada proses kenalan. Nggak apa-apa kalau ada cowok yang mau datang terus habis itu misalkan dia mau serius sama aku terus dia datang terus ngomong sama papa, ya ngomong aja, dia mau serius ngomong aja. Aku tuh nggak mau kalau aku menjalin hubungan tapi orang tua aku tuh nggak tahu, dan aku nggak mau menjalin hubungan tuh di belakang orang tua aku. Jadi aku maunya tuh kayak belum aku tahu, keluarga aku tahu gitu. Tapi aku nggak mau pacaran sama orang. Iya, tapi seenggaknya Maunya nikah. kamu maunya tuh berkenalan dulu tapi kan intinya kan. Iya. Kenalan Kayak visi misi kamu nih itu apa kayak gitu. Nah, itu tuh penting tuh visi misi. Gimana menurut kamu visi misi yang harusnya seperti apa? Disepakati bersama kah atau saling support aja udah cukup gitu? Aku tipenya tuh kalau misalkan aku pulang kerja itu tuh capek ya, jadi aku kan ada ya orang yang kayak capek sekali nanti istirahat terakhir. Nah aku tuh tipe pulang kerja bersih muka dulu, habis itu tuh aku kayak duduk dulu sejenak, tapi jangan tiduran ya, kalau tiduran aku udah mantap banget itu kalau udah tiduran. Jadi aku duduk dulu sejenak, duduk gitu sambil scroll HP, terus habis itu baru aku bisa rapi-rapi terus habis itu baru terakhir aku langsung lagi kayak gitu. Jadi kamu tipe yang pulang kerja nggak mandi langsung ya? Jadi kayak aku pas kayak duduk dulu, habis itu kalau misalnya aku itu lah ngerjain sesuatu jadi sambil keringetan sekalian. Kalau jadi kayak capek, habis itu baru istirahat. Jadi nggak usah ada yang ganggu lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kayak dia ngomong gitu, pulang ini bersihin dong ini. Kalau dia ngomong gitu malah aku jadi kayak males. Jadi mendingan kayak udah biarin. Sesuka kamu aja gitu, mau beres apa enggak. Itu bukan kewajiban kita juga kan beres. Iya, sebenarnya tuh seseorang laki-laki tuh menikahi perempuan itu bukan menjadikan dia bagus sih. Jadi kayak menjadikan dia jadi tukang cuci, jadi tukang bersih enggak. Tapi mungkin kesepakatan aja kali ya tulis gitu. Mungkin iya sebelum pernikahan pas saat perkenalan itu Iya. ditanyakan. Iya, ditanyakan atau bikin itu Kesepakatan. bikin kesepakatan di atas kertas terus ditempel gitu. Nih gitu. Tas kayak Iya, kayaknya gue bikin gitu deh. Gak bercanda. Kayak gitu. Jadi itu menarik ya sobat kuadrat. Jadi hubungan tuh seluas itu, cakupannya sekompleks itu orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Dan kita nggak bisa gitu aja menyamakan story orang lain sama satu orang ya. Bisa beda-beda cerita-cerita orang-orang di setiap hubungan tuh. dan video ini tuh versi kita ya. Benar banget. Jadi kalau misalkan apa gitu, lo jangan kayak mikir kayak enggak Iya. lo jadi gini, ya itu kalian. Jadi Iya. maksudnya kayak ini versi kita, Iya. opini kita gitu. Bener banget, jadi kayak ini hanya serpihan cerita kita melihat hubungan itu gimana. Sudut pandang Siska dan Siska S-nya 2 ya, bukan E. Aku nggak tahu tuh nama Siska nggak tahu. Pokoknya nggak bisa ya kita saling curiga tanpa sebab alasan yang jelas gitu ya. Kesimpulannya dari video kita kali ini ialah perbaiki komunikasinya, bukan memperbarui pasangannya. perbaiki dulu hubungannya sebelum meninggalkan hubungan itu. Karena meninggalkan hubungan adalah suatu keputusan dan itu harus diaminkan kedua belah pihak ya. Bukan kita yang aminin loh sobat kuadrat. Ya nggak sih? Setuju dua belah pihak. Setuju banget. Jadi terus juga itu ya untuk cewek-cewek, apa pesan kamu dong buat cewek-cewek? Jangan apa gitu. Jangan mau digantung kalau misalkan
misalkan hubungannya lama-lama gak ada kejelasan udah tinggalin aja. Bener, karena Cowok zaman sekarang kalau kalian mau digantung gitu itu kayak yang rugi guys. Mendingan nggak usah lama-lama jalin hubungan. Kalau emang serius ya nikah aja. kayak Siska tadi tuh dia udah serius banget guys. Kayak aku masih itu. Nggak juga sih, nggak maksudnya kayak nggak ngebut banget. Tapi Kayak, kalau tapi Siska udah punya tujuan gitu guys. pengennya kalau misalnya ada yang dekat itu pokoknya serius aja. Ya, kalau Siska udah amat jelas di sini sobat kuadrat bahwa Siska sudah punya goals, bahkan dia udah memikirkan anggaran di masa depan gitu. Dia kalau aku sih pribadi, kamu mau nanya aku gimana? Kamu kan masih kuliah, pikiran gue masih banyak pasti. Kalau aku pribadi sih aku masih melihat ya kalau untuk tahun ini aku masih fokus ke studi dulu gitu kan. Habis itu cuman ya akan lebih menarik mungkin ya kalau ada lingkungan yang mendukung gitu, misalnya kayak membuat kita semangat, ada dia gitu ya. Aduh apaan sih ini yang kalimat statement akhirnya ngambang. Oh iya, tadi kalau pas Siva lagi cerita itu, terus aku ngeliat dulu ke bawah, terus aku lagi balasin chat gitu ya. Bos. Ini Tapi aku dengerin. dimasukin gak sih ke itu, ke video? Masukin lah. Masukin. Siska nih orangnya sibuk banget nih, dia udah karirnya udah kemana-mana guys. Tadi aku punya pasangan. Enggak. Kalau aku punya suami, aku akan lebih meluangkan aku. Suami aku. Ya gitulah guys, jadi Siska udah pengen banget dia membina keluarga. Udah siap loh, udah siap lah. Harus siap harus siap. Mantap. Kita berbeda pendapat loh sebenarnya aku sama Siska guys. Cuman kita best friend. Kita juga beda. Tapi kita walaupun itu kita tetap saling mendukung guys. Iya. Kan yang penting itu dia bahagia. Kita harus bahagia. Benar. Kita kalau misalnya kita pun nggak suka, kita bilang aja sebenarnya. Benar. Kayak misalkan, Oh iya, nah ini soal jujur-jujuran. Gimana kita bilang ke orang itu, kita tipe orang yang kayak gimana? Soalnya ada temanku tuh ya, dia tuh orangnya nggak enakan banget gitu. Tapi nanti dia bikin status gitu kalau dia kesel. bisa buat episode selanjutnya guys. Episode selanjutnya. Tunggu aja ya, kita akan buka episode selanjutnya di mana kita membicarakan tentang Kejujuran. Mantap. baik itu di pertemanan atau ya pokoknya ini Umum. Ini juga umum sebenarnya ngomongin hubungan dan pelakor ya. Iya. Tapi di pertemanan emang ada pelakor. Ya. Dadah, sobat kuadrat. Iya. Yeah.